Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung. Tujuan kami membuat video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Siti Kodariah, SSMU. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing berkontribusi dalam pembuatan video ini. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, Muhammad Faza Al-Farisi dengan NIM 2003120043. Yang kedua, Fatin Kifayati Syahidah dengan NIM 2003120025. Yang ketiga, Fitri Yani Nur Saada dengan NIM 2003120026. Dan yang terakhir, Gunawan Firmansyah dengan NIM 2003120027. Di sini kami akan mempresentasikan kosakata dalam bahasa Indonesia yang sering salah dalam penulisan atau pengucapannya. Kami rangkum dalam 12 kosakata yang sering salah dalam penulisan atau pengucapannya. Langsung saja kita ke videonya. Yang pertama, ada kata azas. Seharusnya adalah kata asas. Contoh kalimatnya yaitu 10 asas umum pemerintahan yang baik. Jadi, dalam KBBI, penulisan asas yang benar dan baku ialah dengan huruf A, S, A, S. Asas, bukan A, Z, A, S. Azas. Begitu ya. Yang kedua, ada contoh kalimat seperti ini nih. Bapak membeli obat ke apotik. Wah, tapi kalian tahu gak sih? Kalimat di atas itu ada penulisan kata yang salah. Apakah itu? Itu adalah kata apotik yang seharusnya diganti dengan kata apotek. Dikarenakan kata apotek dan apotik itu diserap dari ejaan asing yang sama, yaitu dari bahasa Belanda apotek yang berarti tempat menjual dan kadang sebagai tempat membuat atau meramu obat. Istilah apotek ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu apoteka yang secara harfiah berarti gudang atau penyimpanan. Nah, sesuai dengan atau ketentuan penyesuaian ejaan asing ke dalam bahasa Indonesia yang telah diatur dalam buku PUBI yang disempurnakan, huruf E diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi huruf E. Oleh karena itu, penulisan kata baku ialah apotek, bukan apotik. Apoteker, bukan apotiker. Penulisan kata apotek itu A, P, O, T, E, K. Apotek. Jadi, penulisan contoh kalimat di atas yang benar itu seperti ini. Bapak membeli obat ke apotek. Nah, yang ketiga, dimulai dari contoh kalimat seperti ini nih. Pemerintah mengimbau atau menghimbau masyarakat untuk tertib. Beda ya, aku perjelas lagi. Yang satu adalah kata imbau, yang satu lagi adalah kata himbau. Memakai huruf H di awal atau tidak memakai huruf H di awal. Nah, mana sih dari dua kata tersebut yang baku? Jawabannya adalah kata imbau atau mengimbau. Juga dalam KBBI, bentuk kata tidak bakunya dari kalimat imbau yaitu menghimbau. Imbau ini bermakna panggil, sebut, mintakan, dan serukan. For your information ya, sesuai asal-usulnya yaitu dari Minangkabau, kata imbau ini merupakan kata verba atau kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan. Jadi penulisan contoh kalimat di atas adalah pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tertib. Penulisan kata imbau yaitu dari huruf I, M, B, A, U. Imbau.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata izin merupakan bentuk baku, sedangkan izin merupakan bentuk tidak baku. Kata izin memiliki makna pernyataan, mengabulkan persetujuan, membolehkan. Nah, dari contoh kalimat di atas, mana sih kata yang benar, izin atau izin? Jadi, yang benar adalah izin ya. Menurut KBBI, kata yang baku adalah Februari, sementara itu bentuk tidak bakunya adalah Februari. Penggunaan kata yang tepat dalam pengucapan maupun penulisan dalam kegiatan sehari-hari ialah Februari, menggunakan huruf F ya. Secara umum, Februari merupakan bulan kedua di tahun Masehi, di mana menjadi bulan istimewa karena memiliki panjang 28 hari atau 29 hari. Berbeda dengan bulan yang lain, biasanya 30-31. Nah, dari contoh kalimat di atas, mana sih kata yang benar? Februari atau Februari? Jadi yang benar adalah Februari ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Badan Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di antara kedua ijazah atau ijazah, yang baku adalah ijazah ya. Sedangkan ijazah adalah bentuk tidak baku dari kata ijazah. Kamus tersebut menyebutkan dua arti kata ijazah, yakni adalah surat tanda tamat belajar, sedangkan ijazah adalah izin yang diberikan oleh guru kepada muridnya untuk mengajarkan ilmu yang diperoleh si murid dari gurunya. Nah, dari contoh kalimat di atas, mana sih kata yang benar, ijazah atau ijazah? Jadi, yang benar adalah ijazah ya. Yang ketujuh, ada kata diagnosa, seharusnya diagnosis. Contoh kalimatnya seperti ini nih. Andre didiagnosa menderita penyakit DBD. Nah, dari contoh kalimat di atas, menurut KBBI, kata yang benar dan baku itu diagnosis. Arti kata diagnosis menurut KBBI ialah penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti. Selain itu, kata diagnosis juga merupakan serapan dari bahasa Inggris yang artinya sama atau verb yang terkait disebut diagnos. Jadi, dalam penulisannya itu diagnosis, bukan diagnosa. Yang kedelapan, ada kata praktik atau praktek nih. Kamu lebih sering menggunakan kata praktik atau praktek? Agar lebih jelas, kita gunakan contoh ya, seperti ini. Andre sedang praktik atau praktek di rumah sakit. Nah, jadi, penulisan contoh kalimat di atas yang benar dan baku menurut KBBI itu praktik, bukan praktek. Kata praktik berasal dari serapan bahasa Inggris yaitu practice. Sesuai ketentuan penyesuaian ejaan asing ke dalam bahasa Indonesia yang diatur dalam buku VUMI yang telah disempurnakan, huruf IE diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi IK. Serta menurut KBBI, arti praktik yaitu pelaksanaan secara nyata. Jadi untuk penulisannya praktik, bukan praktek ya. Dan contoh kalimat di atas yang benar yaitu Andre sedang praktik di rumah sakit. Ingat, praktik, bukan praktek. Yang kesembilan, ada contoh kalimat nih. Hakikatnya mereka orang baik-baik. Dalam contoh kalimat di atas, ada kata yang kurang tepat loh, yaitu hakikat seharusnya hakikat. Menurut KBBI, arti kata hakikat ialah intisari atau dasar. Dan secara istilah, hakikat merupakan serapan dari kata bahasa Arab yaitu al-haq. Jadi, penulisan contoh kalimat di atas yang benar seperti ini ya. Hakikatnya mereka orang baik-baik. Hakikat ya, bukan hakikat. Ekstrim. Kata yang terdapat dalam KBBI adalah ekstrem dengan penulisan menggunakan E. Sementara kata ekstrim tidak ditemukan. Jadi bila menulis sesuai EYD, maka gunakanlah kata ekstrem menggunakan E. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini berarti yang paling keras, paling ujung, dan paling tangguh. Frekuensi. Bila mengambil rujukan kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI,
Kata yang benar adalah frekuensi menggunakan huruf U, bukan W. Arti kata frekuensi menurut KBBI tersebut adalah kekerapan, atau dalam bidang fisika artinya jumlah getaran gelombang elektrik per detik pada gelombang elektromagnetik atau jumlah getaran gelombang suara per detik. Hierarki. Bila mengambil rujukan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata bakunya adalah hierarki dengan tambahan huruf E. Kata yang benar dan baku adalah hierarki, HIERARKI. Arti kata hierarki menurut KBBI adalah organisasi dengan tingkat wewenang dari yang paling bawah sampai paling atas, atau urutan atau jenjang kedudukan atau jabatan.